Matthew Baker keceplosan ungkap rahasia. PSSI janjikan inovasi baru di Liga 1 musim ini. Prestasi tim Indonesia bungkam media Israel. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi sinyal akan ada inovasi baru di Liga 1 musim ini. Hal itu diungkapkan pada laga pembukaan laga Persib Bandung kontra PSBS Biak, di mana laga tersebut dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Dalam laga ini, teknologi video assistant referee sudah dipergunakan dan ini merupakan salah satu teknologi baru yang digunakan di Liga Indonesia. Zainuddin Amali menyatakan akan ada inovasi-inovasi lainnya untuk kompetisi Liga 1 musim ini. Menurutnya, inovasi ini akan dilakukan secara bertahap selaras dengan proses transformasi sepak bola Indonesia. Amali berharap adanya penerapan teknologi serta inovasi baru akan berdampak baik untuk Liga Tanah Air. Dengan kualitas kompetisi yang meningkat, Liga Indonesia diharapkan bisa naik peringkat di Asia Tenggara bahkan Asia. Selain membocorkan akan adanya inovasi baru, Zainuddin Amali juga mengapresiasi kehadiran ribuan penonton yang memenuhi stadion. Amali menegaskan bahwa pertandingan sepak bola di Indonesia harus mengalami perbaikan baik dari sisi penyelenggaraan ataupun supporternya. Mantan menpora tersebut juga menyoroti kehadiran supporter di stadion yang dipandang penting dalam sebuah pertandingan sepak bola. Namun sayang, regulasi saat ini mengatur bila pertandingan Liga 1 hanya boleh dihadiri para supporter tuan rumah, pendukung tim lawan masih dilarang untuk away. Menurut Amali, PSSI tak menutup kemungkinan untuk kembali mengizinkan supporter away, tetapi dengan syarat harus bijak dan dewasa juga tak anarkis. Zainuddin mengharapkan peningkatan kualitas supporter pun juga terjadi di musim sekarang. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner masih berada di tim Jong FC Utrecht. Ia belum menembus tim utama untuk musim baru ini. Jong FC Utrecht adalah tim yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, sementara tim senior mereka bermain di kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie. Jong FC Utrecht mengawali Eredivisie melawan Helmond Sport di Stadion SC Staalwerken pada Sabtu dini hari. Bertandang ke markas lawan, pelatih Jong FC Utrecht Ivar dan Dinteran memasang Ivar Jenner sebagai starter. Ivar Jenner tampil sebagai gelandang tengah dan bermain 90 menit penuh. Akan tetapi Jong FC Utrecht mengawali musim kurang mulus lantaran mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, pada pekan kedua nanti, Jong FC Utrecht akan melawan PSI U21 di kandang sendiri di Sportpark Zuiderba pada akhir pekan depan. Pilih setia untuk memilih bermain bersama timnas Indonesia, Matthew Baker menjadi sorotan. Ia banyak dipuji oleh netizen dan kehidupan pribadinya pun mulai diikuti oleh banyak warganet. Salah satu yang dibagikan oleh akun fansbase Instagram @matthewbaker.idn. Dalam postingan tersebut, ia sedang melakukan video call bersama Zahabi Goli. Di tengah-tengah momen tersebut, Baker berpamitan kepada Goli untuk menyudahi siaran langsung Instagram karena ingin tidur. Alhasil, kedisiplinan Matthew Baker soal waktu tidur tersebut menjadi sorotan, sebab ia memilih tidak begadang walau di akhir pekan. Banyak netizen yang berkomentar bahwa kedisiplinan itulah yang membuat Baker tampil prima selama pertandingan. Terlepas dari itu, Nova Arianto mengatakan bahwa Baker adalah pemain yang penting. Ia pun bakal diproyeksikan sebagai pemain kunci di Timnas Indonesia U17 yang akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menilai banyak pelajaran yang bisa diambil dari Sintayong. Kedua sosok tersebut sudah bekerja sama dan sukses membawa Timnas Indonesia sampai tahap ini. Nova mendampingi Sintayong dalam masa pembangunan Timnas di semua kelompok umur hingga kini ia fokus di Timnas Indonesia U17. Menariknya, beberapa pendekatan dari Sintayong masih dipertahankan untuk memimpin Garuda Asia. Nova Arianto menjelaskan bahwa pelajaran yang didapatkan selama ini memang cukup banyak. Tidak hanya dari Sintayong, beberapa metode Indra Syafri pun juga ia pelajari. Sebab Indra Syafri terkenal sebagai sosok pelatih yang sukses membangun timnas kelompok umur dan mendapatkan prestasi yang baik. Namun karena bekerja cukup lama, dia lebih banyak berkomunikasi dengan Sintayong. Mantan bek timnas tersebut belajar bahwa untuk membangun tim yang kuat butuh pemain yang siap. Salah satu yang jadi dasar dan harus diterapkan adalah aspek disiplin dan juga mental. Pemain diminta untuk terus bertarung dan habis-habisan selama di lapangan, termasuk agar tidak takut saat menghadapi lawan yang lebih kuat.
Pemain berlabel Timnas Indonesia Mark Klok menyebut baik kedatangan pelatih striker Yom Ki-hun. Mark Klok mengakui bahwa sosok Yom Ki-hun bisa menjadi jawaban atas sulitnya para pemain dalam mencetak gol. Kapten Persib Bandung tersebut berharap dengan kehadiran Yom Ki-hun bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan memulai perjuangan mereka dengan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok memang belum tahu akan dipanggil atau tidak oleh Sintayong. Namun menghadapi Arab Saudi dan Australia di laga awal ini, diakui Mark Klok akan jadi tantangan sulit bagi Timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda tersebut menegaskan bahwa skuad Garuda tidak akan menyerah hingga mampu menjadi tim kejutan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sedang melakukan seleksi sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, Nova Arianto telah memanggil beberapa pemain untuk melakukan seleksi, termasuk 3 pemain abroad yakni Ocean Arwin Lim, Miroslav Fernando, dan Matheus Davies. Namun, Matheus Davies dikabarkan sudah dicoret, selain itu ada juga Lionel Messi yang sudah dipulangkan oleh Nova Arianto. Meski begitu, pelatih yang punya julukan suster ngesot saat menjadi pemain profesional ini tidak menutup nama-nama baru seperti Galti Birowo. Menariknya, kini ada satu pemain lagi yang bisa dipanggil Nova Arianto untuk seleksi ke Timnas Indonesia U17. Ya, ia adalah Jordan Salim. Kabar Jordan Salim bisa dipanggil oleh Nova Arianto sendiri diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia karena dirinya memegang paspor Indonesia. Dari pengakuannya, pemain muda ini lebih sering bermain sebagai winger. Karirnya sempat bermain untuk NPL Fremantle U16 dan kini pindah ke Queen's Park FC. Menarik dinantikan apakah Jordan Salim akan mendapatkan panggilan dari Nova Arianto untuk seleksi di Timnas Indonesia U17 jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Media Israel Jerusalem Post pernah menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang gara-gara menolak kehadiran Timnas Israel U20 di ajang olahraga ternama Piala Dunia U20 2023. Sindiran yang dilepaskan itu menyulut emosi sejumlah publik tanah air, namun sindiran yang dilontarkan saat itu bak karma bagi Israel. Nyatanya prestasi olahraga Indonesia masih lebih mentereng ketimbang negara Zionis tersebut. Hasil di Olimpiade Paris 2024 dapat dijadikan tolok ukur, di mana hingga Sabtu posisi kontingen Indonesia di klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 mengungguli perwakilan Israel. Medali emas dipersembahkan oleh Fredrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra, serta Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi kelas 73 kilo. Sementara itu, satu-satunya medali perunggu disabat oleh Gregoria Mariska dari cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putri. Indonesia masih berpotensi mendapatkan medali dari lifter Nurul Akmal yang turun di cabang olahraga angkat besi kelas 81 kilo. Meski sudah mengalahkan Israel, pantang bagi kontingen Indonesia untuk berpuas diri. Para pemangku kepentingan di dunia olahraga ini mesti bersatu padu menaikkan prestasi olahraga demi mendekatkan level dengan dua negara superpower Amerika Serikat dan China. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.